Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah di Kelurahan Lewok, Kabupaten Buol ambruk dan seluruh penghuninya terjatuh di laut. Jasad anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali Utara ditemukan membusuk. Banjir lumpur kembali menerjang Desa Lolipesua, Kabupaten Donggala dan merusak sejumlah rumah warga. Banjir menerjang Desa Lolipesua, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sabtu petang. Sejumlah rumah warga rusak dan jalan terendam banjir bercampur lumpur sempat melumpuhkan arus lalu lintas di jalur Trans Sulawesi. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Banawa sejak Sabtu siang mengakibatkan banjir. Lumpur bercampur bebatuan terbawa arus melewati jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Donggala dengan Kota Palu. Akibatnya puluhan pengendara mobil dan motor dari dua arah yang berbeda tertahan dan berhenti selama hampir 1 jam. Banjir tidak hanya menggenangi jalan raya tapi juga menerjang sejumlah rumah warga. Beruntung penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Selain rumah rusak, juga terendam banjir bercampur lumpur. Karena kita kesian orang susah ya, tambah susah lagi kalau begini mau tidur di mana ini Pak? Iya, kecuali barangkali sebenarnya kalau barangkali cukup barangkali 10 rumah barangkali atau 20 rumah kena ya kenapa Kak? Ini cuma 2 saja, berarti kelalaian perusahaan Pak. Buat apa banyak alat kalau tidak dipergunakan? Iya, sudah tahu istilahnya mau hujan harus standby Pak. Iya. Ada sendiri bahan kan tim yang turun lagi kan lihat situasi apa bagaimana itu kan. Sering begini Om? Baru lagi dua kali nih, tapi ini baru lebih parah ini. Barusan ini yang parah ini. Kalau lalu cuma masuk dapur saja. Apa semua tenggelam ini? Ini kasur apa semua kulkas semua terbanting semua. Sensor. Banyak lah itu karpet apa semua. Warga menuding penyebab banjir karena aktivitas tambang galian C di dekat permukiman tersebut. Mereka meminta pihak perusahaan tambang bertanggung jawab atas terjadinya banjir tersebut. Meski banjir telah surut, namun warga Desa Lolipesua masih khawatir terjadinya banjir susulan. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Pembabatan hutan dan aktivitas tambang menjadi pemicu terjadinya banjir dan tanah longsor sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Selain menimbulkan bencana alam, kerusakan ini juga mengancam keselamatan nyawa manusia. Prihatin dengan kondisi tersebut, puluhan peserta dari pemerintah, komunitas peduli lingkungan, dan relawan orang dan alam Sulawesi Tengah melakukan aksi penanaman pohon di kawasan wisata Tahura Kapopo, Desa Ngatabaru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Sebanyak 1.300 bibit pohon ditanam di kawasan seluas 128 hektar tersebut. Pohon tersebut terdiri dari pohon cendana dan tanaman kopi. Untuk pohon cendana ditanam di kawasan wisata Taharu, sedangkan tanaman kopi ditanam di Ngatabaru. Tapi bisa menjadi gerakan menanam pohon ini menjadi habit untuk masyarakat Indonesia. Karena perubahan iklim itu sudah nyata akibatnya di berbagai daerah kita. Berapa peserta? Peserta ini sekitar 65 orang dari unsur-unsur yang saya sampaikan tadi, dari Pemda, dari pihak lain. Penanaman pohon juga dinilai sebagai langkah nyata dalam menanggulangi pemanasan global dan bukan sekadar seremonial. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan gerakan pelestarian hutan di Sulawesi Tengah.
Penanaman pohon perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi budaya untuk menjaga alam. Dengan isu pemanasan global pada saat ini, harapan kami momentum hari ini jangan hanya sekedar acara seremoni, tetapi ini sudah merupakan suatu budaya yang harus kita semua masyarakat, lapisan masyarakat, bahwa menanam pohon itu merupakan suatu kebutuhan. Mengingat kondisi alam kita, lingkungan kita sudah cukup sangat banyak kita mengalami bencana-bencana karena akibat pemanasan global, cuaca iklim yang sudah tidak bisa diprediksi lagi, yang sudah tidak terkendalikan lagi. Tentunya satu-satunya hanya dengan menanam pohon, menjaga lingkungan, hanya dengan cara itu yang bisa kita kembalikan ini. Penanaman pohon di kawasan Tahura, Kaupopo diharapkan menjadi pemantik kesadaran kolektif bahwa menjaga hutan merupakan tanggung jawab bersama, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim serta mencegah terjadinya bencana alam. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Pementasan reog Ponorogo dan jaranan menggema di Gedung Kesenian Eko Wandowo Palu Sabtu siang. Sebanyak 8 grup kesenian dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-51 Paguyuban Eko Wandowo. Para penari jaranan menampilkan gerak lincah mengikuti alunan gamelan. Ratusan penonton yang memadati gedung terhibur dengan perpaduan musik, kostum, dan tarian tradisi yang jarang mereka lihat secara langsung di Palu. Kehadiran para penari Jathil perempuan membawa nuansa energi, namun anggun melalui perpaduan gerak kuda lumping dan teknik tari Jawa. Koreografi menyampak khas jaranan disambut riuh penonton. Penggabungan tarian, pecut, dan adegan dramatis menjadi penanda bahwa seni jaranan tetap digemari di berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Pementasan ditutup dengan atraksi reog Ponorogo. Barongan raksasa dan para pemain buto memasuki arena memainkan adegan tarung dan pukul pecut yang membuat suasana memasuki tensi tertinggi. Sebagai wujud kepedulian warga Jawa, terutama yang ada di Sulawesi Tengah, dalam rangka menghibur masyarakat. Adapun kegiatan ini ada kaitannya dengan ulang tahun yang ke-51 Paguyuban Kesenian Eko Wandowo Sulawesi Tengah. Yang pada siang hari ini reog Ponorogo dengan jaranan. Jadi jaranan dari semua paguyuban tadi tampil pada hari ini. Pertunjukan yang digelar sepanjang hari ini menjadi momen untuk mengumpulkan para seniman Jawa di Sulawesi Tengah. Kehadirannya memberi warna untuk menampilkan karya terbaik di hadapan masyarakat Palu. Mereka menunjukkan kekayaan tradisi Jawa kepada generasi muda. Karena Sendang Kinasih di bawah naungan Eko Wandowo, jadi Sendang Kinasih ini tunas Eko Wandowo, insya Allah. Ya. Kalau untuk pesan kepada generasi muda? Pesan kepada generasi muda, mari kita semangat nguri-nguri budaya Jawa, supaya tidak punah, kedepannya lebih ngeremboko. Pagelaran tahun ini sebagai upaya pelestarian seni Jawa di tanah rantau dan menjadi tantangan di era perkembangan teknologi. Melalui kegiatan tersebut diharapkan tradisi reog dan jaranan tetap eksis termasuk di Kota Palu. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam berita daerah hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Divya Ramadhani berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi Tabi.